Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihota Ngaren Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak milik atas tanah, bagian 1. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, setuju ya? Yang menjadi dasar hukum pembahasan kita mengenai hak milik ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, yaitu pada pasal 16 ayat 1, pasal 20 sampai dengan 27, dan pasal 49 ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ya. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala BPN nomor 8 tahun 2012 dan peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 7 tahun 2019 ya. Kemudian peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan, pemberian hak atas tanah, dan kegiatan pendaftaran tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara, maksud kami Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 18 tahun 2017 ya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik ya. Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah rumah tinggal ya. Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997 tentang junto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 15 tahun 1997 tentang sertifikat rumah sangat sederhana atau sederhana ya. Kemudian keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 2 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil atau PNS dari pemerintah. Hak milik ini merupakan salah satu macam hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria ya. Apa yang dimaksud dengan hak milik? Ya. Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun ya, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial hak atas tanah.
turun-temurun artinya hak ini tidak mempunyai jangka waktu berlaku dan dapat diwariskan terus-menerus dengan hak yang sama. Terkuat artinya sebagai hak yang paling kuat jika dibandingkan dengan semua hak atas tanah lainnya, seperti HGU, HGB, hak pakai, dan sebagainya. Sedangkan terpenuh artinya penggunaannya dapat meliputi semua penggunaan tanah. Bisa untuk penggunaan pertanian dan bisa untuk penggunaan non-pertanian. Ya. Berbeda dengan HGU, hak pakai dan HGB. Ya. Selanjutnya sifat terpenuh dari hak milik ini juga ditunjukkan dari hal-hal sebelum berikutnya. Di atas tanah hak milik dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai berjangka waktu oleh pemegang hak milik yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang didasarkan pada perjanjian pemberian hak guna bangunan atau hak pakai melalui akta PPAT, ya, di mana dalam HGU, HGB dan hak pakai dan hak lainnya tidak demikian, atau tidak ada hal yang seperti ini, atau tidak dapat diberikan hak-hak di atas tanah-tanah itu, ya. Hak milik yang diberikan kepada pembeli unit rumah di atas tanah hak pengelolaan Perumnas mengakibatkan hak pengelolaan di bagian tanah hak milik menjadi hapus, ya. Begitu juga hak milik yang diberikan kepada para transmigran di atas tanah hak pengelolaan Kementerian Desa Pembangunan, ya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengakibatkan hapusnya HPL transmigrasi atas bagian tanah hak milik dimaksud. Ya. Sedangkan yang seperti ini dalam HGU, HGB dan hak pakai di atas tanah HPL tidak menyebabkan hapusnya hak pengelolaan atas bagian tanah ini, HGB, HGU dan hak pakai itu. Ya. Jelas ya bedanya, ya. Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa hak milik hanya terdapat pada tanah atau permukaan bumi saja. Sama dengan hak guna usaha, ya. Dalam arti hanya meliputi tubuh bumi di bawahnya serta ruang di atasnya sepanjang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah hak milik. Atau hak milik tidak terdapat pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, ya. Berbeda dengan HGB dan hak pakai yang berdasarkan pasal 146 sampai dengan 142 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, junto pasal 74 sampai dengan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan dan hak atas tanah juga terdapat pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang terpisah dari permukaan bumi atau tanah, sehingga dikenal yang namanya hak guna bangunan dan hak pakai ruang atas tanah, ya, serta HGB dan hak pakai ruang bawah tanah, selain HGB dan hak pakai atas tanah atau atas permukaan bumi. Siapa saja yang menjadi subjek hak milik atau siapa yang dapat menjadi pemegang hak milik? Subjek atau pemegang hak milik terdiri dari 1. Orang perorangan warga negara Indonesia. 2. Badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 1993 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan hukum ini adalah bank-bank yang didirikan oleh negara atau bank negara ya. Contohnya PT Bank BRI Persero ya. PT Bank BNI Persero, PT Bank Mandiri Persero, PT Bank Mandiri Taspen Persero, dan lain sebagainya. B. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 ya. Ini sekarang berupa koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Koperasi yang berlaku saat ini. C. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria setelah mendengar Menteri Agama ya. Ini sekarang namanya badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN setelah mendengar Menteri Agama ya. Contohnya ya, Gereja HKBP, Gereja Metodis, Gereja GPDI atau Gereja Pantekosta di Indonesia ya, Gereja Betel Indonesia atau GBI, Gereja Katolik atau Keuskupan Agung ya, Perserikatan Muhammadiyah dan lain-lain ya. D. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Ini sekarang namanya badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN setelah mendengar Menteri Sosial ya. 3. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, ditetapkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah-tanah tertentu yang letaknya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu A. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya. B. Kadipaten Pakualam, itu bisa mempunyai hak milik, tapi khusus tanah-tanah yang letaknya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tertentu ya. Sekaitan dengan subjek hukum ini, subjek hak milik ini, pertanyaannya adalah apa konsekuensi apabila pemegang suatu hak milik menjadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, atau memperoleh tanah hak milik tetapi tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, atau mempunyai tanah hak milik harta bersama, misalnya antara suami istri yang berbeda kewarganegaraan, di mana satu WNA dan satu WNI, atau pemegang hak milik mempunyai dui kewarganegaraan, WNI sekaligus juga WNA. Pertanyaan ini terjawab ya di dalam pasal 23 ayat 3 dan 4 serta pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan konsekuensinya sebagai berikut. 1. Orang asing atau WNA yang memperoleh hak milik berdasarkan warisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan atau kehilangan kewarganegaraan WNI atau mempunyai dui kewarganegaraan WNI dan WNA, maka wajib pemegang haknya yang bersangkutan melepaskan hak milik dimaksud ya kepada pihak lain yang memenuhi syarat subjek hak milik.
di dalam jangka waktu 1 tahun sejak keadaan tidak memenuhi syarat itu terjadi, ya. Dan jika tidak diindahkan, ya, maka hak milik dimaksud hapus karena hukum. Dan tanah hak milik itu jatuh kepada negara dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung atau tidak dihapus. 2. Setiap jual beli, tukar menukar, hibah, dan pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak milik kepada orang asing atau wena, atau kepada orang yang berdui kewarganegaraan WNI dan wena, atau kepada suatu badan hukum yang bukan subjek hak milik, adalah batal karena hukum. Dan tanahnya juga jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani hak milik tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemegang hak milik tidak dapat dituntut pengembaliannya. Sekarang bagaimana cara terjadinya hak milik? Cara terjadinya hak milik ada 3 cara, yaitu 1 berdasarkan hukum adat, ya. Cara terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat ini ditetapkan atau dijanjikan dalam UPA akan diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. Namun, ya, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan PP dimaksud, sehingga belum ada kejelasan pengaturannya oleh pemerintah mengenai cara terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat ini, atau dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum, ya. 2. Berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah. Cara terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah ini meliputi antara lain: A. Pemberian hak milik atas tanah negara, ya. B. Pemberian hak milik untuk rumah tinggal, rumah kantor atau rukan, dan rumah toko atau ruko. C. Pemberian hak milik untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil atau PNS dari pemerintah. D. Pemberian hak milik atas rumah sangat sederhana atau rumah sederhana, ya. 3. Berdasarkan ketentuan undang-undang. Cara terjadinya hak milik berdasarkan ketentuan undang-undang ini saat ini adalah ketentuan konversi atau penegasan atau pengakuan hak milik, ya, sebagaimana diatur dalam UPA, ketentuan konversi UPA, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 junto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, ya. Apa kewajiban pemegang hak milik? Kewajibannya yaitu menggunakan tanah secara optimal, ya. 2. Kewajibannya mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah. 3. Kewajibannya menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup, ya. 4. Kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Kewajiban lainnya yang tercantum dalam sertifikat hak milik, ya. Sekarang pertanyaannya, kan kita tahu hak milik itu hak turun-temurun terkuat dan terpenuh, ya.
pertanyaannya, apakah hak milik dapat hapus? Jawabnya dapat, ya. Mengenai penyebab-penyebab atau alasan hapusnya hak milik adalah satu, karena dicabut hak miliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ya. Dua, tanahnya jatuh kepada negara karena dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya kepada negara atau pemerintah. Tiga, karena tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan, ya, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 2 Februari tahun 2021, bahwa tanah hak milik yang dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara, sehingga menyebabkan dikuasai oleh masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan, sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pihak pemegang hak milik, dinyatakan sebagai tanah terlantar. Jelas, ya? Ada 20 tahun, ya, terjadi pembiaran. 4, tanahnya jatuh kepada negara karena subjek haknya tidak lagi memenuhi syarat. 5, tanah hak milik musnah, ya. Itulah penyebab-penyebab hapusnya hak milik. Selanjutnya, terhadap hak milik perlu saya sampaikan mengenai beberapa ketentuan yang berlaku untuk hak milik ini. Ketentuan-ketentuan itu adalah: 1, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, ya. 2, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 3, hak milik diberikan untuk pertanian dan non-pertanian. 4, hak milik harus didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk memperoleh sertifikat hak milik, ya. 5, setiap peralihan hak milik, hapusnya hak milik, dan pembebanan hak milik dengan hak lain juga harus didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dan pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan dan pembebanan dengan hak lain serta hapusnya hak milik dimaksud, ya. Saya sudahi pembahasan video hak milik bagian 1 ini, dan selanjutnya pada video hak milik bagian 2 akan saya bahas mengenai terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah tentang pemberian hak milik atas tanah negara. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau melalui WA 0812 maksud kami 0812 512 40.000, atau melalui email harlenssa@gmail.com, yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya, dan mungkin saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.